Ini emang sayangnya ini ya, tuh banyak tambelan-tambelan gini. Ini mengurangi estetika. Ininya tuh dikasih ini teman-teman, pohon blok begini nih. Sebelumnya ini itu tuh tanah ya teman-teman. Ini kan area anak-anak ya teman-teman. Anak-anak kecil itu sering lari-lari. Ini kalau jatuh bahaya banget ini. Ini trampolin teman-teman tadinya. Nah ini trampolin nih. Kasihan tuh ada kodok kejebak. Gimana dia keluarnya nanti. Tapi ini sayangnya ini udah lama sekali nih, nggak dibener-benerin dari tahun kemarin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saya berada di Tebet Eco Park ya, yang berada di Tebet, Jakarta Selatan. Nah, saya akan kembali mengajak teman-teman semua nih untuk jalan-jalan online. Kali ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan di Tebet Eco Park saat mendung begini nih. Wah, sahdu banget teman-teman suasananya. Nih ya, ini suasana di Tebet Eco Park saat mendung. Sekarang ini jam 4:30 ya teman-teman. Ini 4:30 terus mendung begini. Gerimis rintik-rintik. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, untuk parkirnya itu gratis ya teman-teman. Tuh di area situ. Untuk area parkir di Tebet Eco Park ini gratis teman-teman. Nah, jadi itu di pintu utamanya. Kita kesini aja langsung. Nah, ini yang spot favorit sih nih buat bengong-bengong ya. Buat bengong-bengong, terus buat kumpul-kumpul nih asik banget di sini. Tuh, aliran kalinya deras sekali, teman-teman. Karena emang intensitas hujan tadi tuh lumayan deras ya di sini. Nah, biasanya tuh kalau nggak hujan ini tuh tenang, terus agak dangkal. Ini deras harusnya dan bersih ya, teman-teman. Karena emang Tebet Eco Park ini dia dijaga kebersihannya. Tuh, jadi tuh ada batas ketinggian tuh. Ini masih di batas normal. Tuh yang kayu hijau itu tuh teman-teman kalau kelihatan. Nih. Aliran kalinya bersih dan lancar. Oke, jadi taman ini tuh mempunyai luas tanah di 7 hektar ya teman-teman. Tempat ini tuh populer banget untuk hiburan, sosialisasi, dan rekreasi untuk masyarakat sekitar. Nah, tadinya kan rencananya itu oleh Gubernur Jakarta yang baru ya, Pramono, itu tadinya mau dibuka 24 jam. Cuman setelah bernegosiasi dengan warga sekitar, akhirnya dibuka sampai jam 10 malam aja teman-teman. Ini untuk Taman Tebet Eco Park ini. Karena mungkin ya, kalau 24 jam mungkin mengganggu warga sekitar ya. Kan ya bagaimanapun juga nih sekitar sini tuh masih perumahan, dan perumahannya juga perumahan edit lah di Tebet mah. Nih kalau teman-teman haus, karena di sini emang sering dijadikan untuk jogging juga teman-teman, untuk olahraga ya. Tuh, ini bisa dijadikan jogging track oleh warga. Jadi nggak cuman untuk tempat bengong aja ya, tapi juga untuk olahraga. Coba kita ke sana nih. Tuh, jadi ini buat santai-santai di sini. Saya biasanya sering banget ke sini sama keluarga. Anak saya senang banget nih kalau diajak ke sini. Kalau ini saya sering nyebutnya itu Bukit Teletubbies. Tuh, jadi ini di sana tuh emang buntu ya. Jadi ini paling ujung di Taman Tebet ini. Sebelumnya, mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu, sebelumnya Tebet Eco Park ini bernama Taman Honda, teman-teman. Di tahun 2021 itu sempat ditutup karena revitalisasi ya. Terus dibuka kembali itu tahun 2022.
Untuk masuk ke sini gratis teman-teman. Waktu awal-awal pembukaan itu tuh kita harus registrasi dulu untuk masuk ke taman ini. Tapi makin kesini mungkin itu karena baru ya, karena baru untuk mengurangi kepadatan juga ya yang berkunjung ke sini, makanya diberlakukan registrasi dulu sebelum untuk mengunjungi taman ini gitu. Dan di 2022 itu kan ini ya masih zaman-zamannya Covid itu lagi parah-parahnya. Ya makanya itu dilakukan pembatasan. Nah kalau sekarang sih udah nggak ada registrasi ya, jadi masuk ya masuk aja. Dan kalau teman-teman bawa kendaraan motor atau mobil itu gratis yang tadi ya, yang saya sempat tunjukin di awal-awal. Nah kalau di parkiran situ penuh nih, parkiran ini kan gratis nih dari tamannya sendiri. Nah teman-teman bisa di sebelahnya sini nih, di rumah susun ya, di parkiran rumah susun di sini nih. Kalau motor kalau nggak salah 5.000 untuk biaya parkirnya. Nah ini untuk ujung dari Tebet Eco Park. Oke, di sini ada peta. Ini di Taman Utara ya teman-teman. Oke, kita lanjut jalan. Nah ini biasa saya menyebutnya tuh Bukit Teletubbies, cuman kalau dari pihak Tebet Eco Park sendiri nggak tahu deh nih nama daerah sini nih. Oke, kita lanjut teman-teman. Tuh, jadi ini nih pohonnya nih bagus banget ya. Coba nih teman-teman yang tahu nih pohon apa nih namanya nih. Tuh, kulit pohonnya tuh bagus banget ya, ada corak-coraknya gitu. Saya lupa deh. Coba di situ kayaknya ada namanya. Ada papan namanya, pohon apa gitu. Nah, saya biasa tuh kalau misalnya burnout ya. Burnout, saya biasanya kesini teman-teman. Bengong-bengong aja udah di sini santai sambil duduk. Tuh lihat aliran kalinya. Sahdu banget ya di Tebet Eco Park ini saat mendung-mendung begini. Nah, buat teman-teman nih yang bawa anak-anak, di sini ada peringatan anak-anak wajib dalam pengawasan orang tua melintasi area ini ya. Di situ juga ada peringatan juga dilarang merokok di dalam area Tebet Eco Park, tapi masih aja ada yang ngerokok ya. Saya juga bingung tuh sama orang-orang itu tuh. Padahal ini area taman banyak anak-anak kecil, tapi masih aja merokok walaupun udah ada peringatannya. Emang susah sih kalau perokok itu ya dibilangin. Pasti ada aja pembelaan. Nah, di sini ada ayunan. Awal-awal ya. Ini yang saya sesali sih untuk saat ini ya di Tebet Eco Park. Ininya tuh dikasih ini teman-teman pohon blok begini nih. Sebelumnya ini itu tuh tanah ya teman-teman. Ini kan area anak-anak ya teman-teman. Anak-anak kecil itu sering lari-lari. Ini kalau jatuh bahaya banget ini. Sebelumnya itu tanah. Ya mungkin alasannya kalau hujan becek gitu. Ya kalau becek ini masukan aja ya untuk Tebet Eco Park ini. Dikembalikan lagi ke naturalnya. Tanah-tanah gitu. Kalaupun emang alasannya kalau hujan itu becek, ini bisa ditanami rumput. Rumputnya itu yang bagus lah dibanding kayak gini. Ini bahaya banget ini. Anak-anak lari jatuh bahaya banget. Tuh. Nah ini ada peringatannya ya. Nih bisa dilihat ya teman-teman. Ini kan buat anak-anak ini. Aku kan anak-anak ini emang. Nggak dimainin bang. Nah, tetap aja tuh ada peringatannya, nanti kena denda. Ayo.
Nih, jadi ini bisa buat kerjain tugas ya. Kalau misalnya saya siang-siang nih kesini nih, banyak anak SMA yang ngerjain tugas di sini, asik banget. Dan itu tadi di ayunan itu. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Ayunan itu hanya untuk anak-anak teman-teman. Untuk dewasa itu nggak boleh. Tadi ada peringatannya ya teman-teman. Kalau orang dewasa ya dikasih peringatan, kena denda gitu. Biasanya di sini tuh ada security-nya yang jagain ayunan ini. Ini ada parkir sepeda juga. Jadi buat teman-teman yang kesini naik sepeda bisa parkirin di sini. Nah, ini tuh pintu masuk utamanya nih, teman-teman. Pintu masuk utama, di situ yang parkirannya. Ini juga ada area anak-anak lagi di sini. Tuh. Itu bahaya banget ya kalau anak-anak jatuh. Di bawahnya ini keras gini. Kan bisa tuh, ada tuh yang kayak matras gitu kan, yang empuk-empuk gitu. Kenapa nggak pakai itu aja dibandingkan kan ini ya, pakai ini nih, phone block. Entahlah itu namanya apa, saya nggak tahu ya. Ini keras nih, bahaya buat anak-anak. Justru saya tuh malah setuju tuh yang pas awal-awal ini pakai tanah aja udah, tanah gitu udah. Nah itu aman tuh. Tanah terus ada rumput-rumputnya sedikit, itu malah aman buat anak-anak. Oke, kita ke Infinity Link Bridge. Ini yang ikoniknya sih di Tebet Eco Park ini. Oke, ini Infinity Link Bridge. Ya. Nah, ini kita naik sana, teman-teman. Jadi ini tuh buka tiap hari ya, teman-teman. Kalau nggak salah itu dari jam berapa ya? Kayak dari jam 7 itu udah buka deh kalau nggak salah ya. Tutupnya itu jam 10. Coba koreksi teman-teman kalau yang tahu mungkin. Emang ini asik banget sih buat olahraga pagi tuh. Karena ini tuh berada di tengah kota ya, asik banget sih. Kita tuh warga Jakarta butuh banget nih taman-taman kayak gini. Nah di taman yang lainnya, Taman Ayodhya, terus Taman Literasi, dan ada beberapa lagi ya kalau nggak salah itu tuh buka 24 jam. Nah untuk Tebet Eco Park ini tadinya tuh mau masuk daftar juga 24 jam bukanya, cuman ya setelah musyawarah dengan warga sekitar akhirnya tidak jadi, hanya jam 10 aja. Karena ya saya kalau tinggal di sini juga pasti ngerasa terganggu juga teman-teman, kalau buka 24 jam pasti rame. Kalau malam-malam itu kan orang-orang pada tidur ya. Ini emang sayangnya ini ya, tuh banyak tambelan-tambelan gini. Ini mengurangi estetika. Ya kalau bisa sih mending ini udah dicabut aja semua, terus ganti semua gitu ya, biar bagus gitu estetikanya tuh. Kalau tambelan-tambelan gini sayang banget. Ya semoga sih bisa lebih diterawat lagi ya ini Taman Tebet Eco ini. Ya jadi ini tuh jembatan untuk penghubung ya, jembatan penghubung ke sebelahnya nih. Tuh nih, ini jalan raya nih.
Ini bolong ya. Maintenance-nya kurang bagus ya teman-teman. Ini tangga darurat. Kalau teman-teman capek mungkin kalau lewat sejalur bisa lewat tangga darurat. Nanti saya akan tunjukin ke teman-teman taman bermain anak, itu asik banget. Oke, kita menuju ke sana ya. Ini kita masih di Infinity Link Bridge. Tuh, asik banget ya, pohon-pohonnya tuh lebat. Ya, kita dihadapkan dengan penutupan lagi nih. Ada lagi aja nih yang jebol. Nih, bolong lagi nih. Ya, ini volume airnya lagi tinggi banget ya teman-teman tuh. Biasanya kalau saya kesini nggak hujan tuh emang dia tuh dangkal sekali. Ini saya baru kesini saat setelah hujan nih. Dia jadi naik ketinggian airnya. Tapi bersih. Mantap petugas kebersihannya. Ini kenapa ada singlet di sini? Singlet bocah lagi sini nih. Aduh, ini gimana orang tuanya? Nah, di sini teman-teman bisa piknik-piknik juga ya, gelar tikar. Tuh, ini asik banget nih, gelar tikar di sini. Ini area outdoor fitness teman-teman. Cuman sayangnya ya kayak gitu, seperti tidak terawat ya teman-teman. Kayak ini ada yang copot satu. Ini juga oglek teman-teman. Nah, ini juga udah ada yang dicopot nih. Kalau ini masih aman. Ini juga udah gompal-gompal ya. Nih, kalau bisa sih yang di taman tadi ya, yang saya tunjukin itu. Ini pakai yang kayak gini nih. Ini kan matras nih, teman-teman. Kayak matras-matras gitu tuh, empuk. Entah apa ya namanya ya, teman-teman ya. Coba teman-teman mungkin yang tahu bisa bantu di kolom komentar. Ini bisa ngebantu juga ya ke pemerintah daerah mungkin ya, kalau masukan-masukan positif dari teman-teman itu bisa dibaca sama para petinggi. Anak-anak wajib dalam pengawasan orang tua saat melintasi area ini ya. Jadi kalau main-main di area sini harus dalam pengawasan orang tua. Oke, lanjut. Nah, teman-teman bisa nih gelar tikar di sini piknik kalau nggak becek. Ini di sini nih. Kita memasuki area children playground. Ya, ada parkir sepeda. Jadi di setiap pintu masuk itu tuh disediakan parkir sepeda, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau yang bawa sepeda, bisa diparkirkan ya. Nah, kalau di sini benar teman-teman tuh. Dia bawahnya itu yang kayak di tempat tadi tuh, fitness area, fitness outdoor. Ini kayak ada matras-matras gitu, empuk nih dibanding pond block gitu. Nah, ini bagus. Ini area favorit anak-anak nih di sini.
Cuman sangat disayangkan lagi ya, sekali lagi nih, nggak cepet dibenerin. Ini trampolin teman-teman tadinya. Nah ini trampolin nih. Kasihan tuh ada kodok kejebak. Gimana dia keluar nanti? Ayo, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau mungkin dinas terkait ya, trampolin teman-teman. Cuman seperti nggak terawat. Itu harusnya segera dibenerin. Ini area panggung. Ini orang tua bisa nunggu di sini. Ini prosotan nih. Ada buat climbingnya juga ya. Ini bantu banget buat motorik anak. Ya ini area perosotan lagi di sini. Ini yang lebih besarnya. Ini yang favorit banget sih di sini nih. Karena ada buat climbingnya juga dan perosotannya juga. Jadi outdoor gitu teman-teman. Ini kenapa ditutup ini? Mungkin bahaya kali ya. Oh di situ tuh bergelombang teman-teman, bergelombang di situ mungkin, makanya ditutup. Tuh di situ tuh nggak rata. Oke kita turun yuk. Turunnya lewat sini aja. Orang dewasa sih sebaiknya jangan ya, jangan naik-naik ininya apa, tempat bermain anaknya, supaya awet. Sini juga ada Pocari Sweat lagi nih, tempat minum lagi kalau haus. Asik sekali ya main di sini ya. Ini namanya Labirin Rawa. Untuk anak-anak usia 3-12 tahun dibutuhkan pengawasan oleh orang tua atau orang dewasa. Oke, jadi hati-hati ya kalau main di sini. Nah, kalau di sini namanya merangkak seperti kriket. Nama areanya. Tetap dibutuhkan pengawasan orang tua. Oke, kalau yang ini namanya apa nih? Memanjat seperti berang. Tetap dibutuhkan pengawasan oleh orang tua. Nah, saya akan tunjukin ke teman-teman nih sebenarnya area favorit saya di sini nih. Sayangnya ini nggak dibenerin-benerin, ini udah lama banget ditutup. Nih, itu tuh kayak jembatan gitu ya, terus ada jalur, terus di bawahnya tuh kayak, jadi kayak jalanan panggung gitu teman-teman. Tapi sayangnya ini udah lama sekali nih nggak dibener-benerin, dari tahun kemarin. Ayo dong dibagusin lagi nih, dirawat. Oke, kita lanjut teman-teman jalan. Buat teman-teman yang belum kesini, saya saranin coba sih.
Ya sekedar healing aja, melepas penat setelah kerja gitu ya. Terus juga mungkin kalau misalnya pengen olahraga, coba aja lari di sini teman-teman pagi-pagi itu. Cuacanya, udaranya sejuk sekali di sini. Ya ini kayak lobby gitu ya. Ini biasanya di situ ada, kalau hari Minggu itu ada kayak kelas gitu teman-teman. Entah kelas senam atau kalau ada gathering biasanya ini di sini nih. Kumpul-kumpul. Kalau gua baru mulai Di sini ada parkir sepeda lagi, seperti biasa ya, di setiap pintu masuk pasti ada parkir sepeda. Boleh banget ya teman-teman kalau ada komentar-komentar positif, masukan-masukan positif untuk taman ini, boleh banget ya dibagikan di kolom komentar. Karena siapa tahu komentar-komentar positif teman-teman itu, masukan-masukan positif teman-teman itu dibaca ya sama petinggi-petinggi pejabat daerah sini. Ya, aliran sungainya lancar sekali teman-teman. Cuma sayang situ ada sampah, mungkin dari area sana ya. Dari area perumahan. Walaupun di situ ada ininya, penyaringnya. Oke, kita lanjut. Oh, di sini ada peringatan teman-teman. Peringatan bahaya banjir ya. Jadi kalau misalnya lagi hujan deras mungkin ya, ini tuh debit airnya naik, segera evakuasi teman-teman. Oke, semakin syahdu aja nih, semakin sore. Nah, ini area hewan peliharaan. Ini untuk area anjing ya. Di sini tuh untuk area anjing. Kalau hari Minggu nih ramai sekali nih komunitas pecinta anjing. Lucu-lucu anjingnya teman-teman. Oke, ini namanya Pet Park, taman hewan. Di sebelahnya ada taman untuk kucing. Nah, ini kucing. Kalau kucing tuh dia emang kalem ya, jadi nggak banyak wahana di sini untuk hewan-hewannya. Karena kalau misalnya teman-teman datang ke sini ngelihat kucing piaraan itu diam aja gitu teman-teman. Ada yang tidur. Emang kucing itu kan pemalas ya teman-teman. Kalau anjing itu dia banyak banget permainannya. Dia aktif sekali kalau anjing. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ini kayak seperti tempat berkumpul gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin mau mengadakan acara ya di sini ya, entah itu gathering, bisa ininya di sini tempatnya.
Ini pintu masuk lagi. Jadi emang pintu masuk itu yang selalu buka itu di daerah sini ya teman-teman ya. Ini area selatan, pintu masuk selatan. Tuh ada kafe di depan kafe. Nah ini yang selalu buka di daerah di pintu selatan ini dan utara yang tadi kita masuk itu, yang ada parkiran motornya. Di sini ada musolanya teman-teman. Untuk yang lobby ini ya tempat sholatnya di sini. Itu toilet, tempat sholatnya di sini. Nanti saya akan tunjukin tempat sholat ya, musola di utara. Oke, kita akan masuk lagi ke hutan nih. Saya suka nih ya teman-teman masuk-masuk ke hutan gini. Oke, saya lap dulu ya. Oke. Di sini ada tempat duduk, tempat santai. Kenapa ada kucing garong 2 nih? Lucu banget ada kucing garong 2 di sini. Kamu penghuni sini? Kamu penjaga tempat ini? Iya. Jadi ini tuh namanya barbecue area. Entah kenapa dinamain barbecue area ya, karena ya mungkin tempatnya kayak asik aja gitu buat santai-santai, buat ngumpul. Kucing garong. Oke, saya akan tunjukin ya ke teman-teman semua. Nih area favorit. Cuman kayak yang tadi di situ kan ya, yang ujungnya itu dia ditutup itu teman-teman. Nah ini wetland boardwalk. Nih ini yang saya bilang area favorit saya nih. Kalau foto-foto di sini asik banget. Cuman sayangnya banyak jalan yang rusak dan banyak yang ditutup teman-teman. Coba ya kita jalan ya. Nih ini kalau malam bagus sebenarnya nih, ada lampu-lampunya. Boardwalk area. Di situ ada kolam ikan. Anak-anak senang banget nih kesini nih, kolam ikan. Tuh. Jadi kolam ikannya juga bagus banget ya, alami banget, natural. Kalau teman-teman lihat tuh. Kalau sempat kita ke situ ya nanti ya. Ini buat santai di sini. Coba nih nyala ya, soalnya udah gelap nih, harusnya dinyalain nih. Padahal mah pengenan saya aja. Oh jadi jalan sebenarnya di sini tuh ada jalanan yang rusak, sempat ada jalanan yang rusak, cuman kayaknya sudah dibenerin teman-teman. Nah ini yang tadi, ini penghubung ke playground area. Tuh di situ tuh, yang tadi saya tunjukin ya, yang ditutup jembatan goyang. Sebenarnya bagus banget ini. Kenapa ini nggak dibener-benerin? Sayang banget. Padahal bagus banget di sini.
Mohon maaf kenyamanan Anda terganggu karena sedang ada kegiatan pemeliharaan. Cuman lama sekali pemeliharaannya. Tuh. Ayo dong, dibenerin lagi. Enak banget ya saya nyuruhnya. Benerin lagi. Ya kan ada anggaran ya teman-teman ya. Awal-awal bagus banget sih nih, tempat favorit saya banget. Ya jadi ini juga sempat ada pemeliharaan, sempat ditutup juga. Tuh ada ininya, garis kuning. Nah ini yang kayu-kayu yang rusaknya nih teman-teman. Jadi emang udah dibenerin beberapa. Oke sip, bagus. Oh ternyata ini kayu-kayu ini tuh dari yang ini teman-teman. Ayo, ini belum dibenerin nih. Oh, mungkin ini ya kayu barunya nih yang akan dibenerin nantinya. Ini kayu apa ya teman-teman ya? So far sih dari sebelumnya ya, awal-awal di area bawahnya itu sebenarnya udah lebih baik teman-teman menurut saya ya. Kalau yang seingat saya itu di area bawahnya itu banyak ininya, banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang tinggi-tinggi tuh. Wah itu udah kayak rawa banget. Cuman ini emang udah sepertinya emang udah diberesin teman-teman. Ngeri ada ular nggak sih? Nah kayak gini-gini nih. Tuh tadinya tuh awalnya di situ banyak rumput-rumput yang panjang kayak gini nih. Cuman emang di daerah sini tuh banyak ini ya, masih belum di, mungkin udah diberesin cuman tumbuh lagi karena ini emang tumbuhan liar teman-teman, banyak gulmanya ya. Ini sepertinya mulai gerimis lagi ya di sini. Oke kita lanjut. Kita buka payung dulu teman-teman. Sini gerimisnya sudah mulai deras. Nah ini payungnya saya rekomendasikan ke teman-teman nih. Bagus, tinggal pencet aja udah langsung kebuka. Kita naik ke Infinity Link Bridge lagi, ke tempat awal. Saya akan tunjukin ke teman-teman semua toiletnya bagaimana, musolanya bagaimana. Oke kita naik dari sini ya. Sudah jam 5:21 menit. Ya lampu sudah dinyalakan teman-teman.
Ya, beginilah kondisi di saat gelap ya teman-teman ya, menjelang maghrib di Tebet Eco Park. Nah, ini ada lampu tembak. Oke, saya akan lap dulu lensa kameranya. Ada yang olahraga. Ya, saya akan tunjukin ke teman-teman semua traffic di bawah jembatan ini. Nah, ya teman-teman. Untuk ke arah Cawang tuh belok kanan ya teman-teman. Belok kiri itu ke arah Kiai Haji Abdullah Shafii. Jadi buat teman-teman, sebenarnya kalau misalnya mau pulang ke arah Bekasi atau arah keluar Tebet ya, bisa dari kanan atau kiri. Kalau saya itu biasanya keluar ke Cawang, ke kanan. Ini saat hujan, jembatan ini tuh licin ya teman-teman, hati-hati. Makanya saya tuh jalannya di kiri, di pinggir nih. Nah, kalau di sebelah kiri ini aman, nggak licin. Tuh kayak gitu tuh asik banget tuh teman-teman tuh. Tuh. Ada yang piknik sambil ngonten. Asik banget. Tuh. Itu ya. Ya, gerimisnya sudah reda lagi. Ini saya tutup kembali teman-teman payungnya.
Nah, ini area utamanya nih teman-teman, yang tadi saya tunjukin ya ke teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh bisa masuk ke dari sini dan pintu selatan tadi. Untuk minum ini teman-teman bisa bayar pakai QRIS, jadi non tunai teman-teman. Untuk harga-harganya nih 10.000 untuk Pocari Sweat yang botol, yang kalengnya ini 7.000. Ini ada juga Vibe Mini 7.000. Terus ada Orana Mixi 7.000. Bayarnya pakai QRIS ya teman-teman. Ya, ini area utamanya, lobi utama. Ini kayak ada tempat tunggu gitu ya di sini. Tadi Welly bikin essay, Bo. Tebet Eco Park diresmikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan, Jakarta, April 2022. Mantap karya Pak Anies. Ya, di sini saya akan tunjukkan ya ke teman-teman semua. Ya, ini untuk area musolanya. Jadi aman banget nih buat para muslim. Ini tempat untuk pria. Dan musolanya juga bersih ya, teman-teman. Itu tempat wudhunya di situ. Dan ini toilet. Nah, ini ada wastafel juga. Oke, kita cek toiletnya. Bersih juga ya teman-teman untuk toiletnya. Toilet jongkok. Ini ada toilet duduk juga ya. Oke, segitu dulu teman-teman untuk jalan-jalan virtual hari ini. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang udah penat ya sama kerjaan, bisa banget nih mampir ke Tebet Eco Park untuk healing-healing sedikit lah. Oh ya, saya akan tunjukin ya ke teman-teman semua sambil kita tutup video ini. Nah, jadi ini ya teman-teman untuk parkirannya. Teman-teman bisa parkir mobil di sini secara gratis. Dan di ujung itu untuk kendaraan bermotornya. Oke, jadi untuk video ini sekian dulu teman-teman. Subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe, supaya dapat pengetahuan terbaru di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.